Halo teman-teman, saya Dian. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya selama kuliah di Universitas Kristen Teknologi Solo. Awalnya, di semester-semester awal, sistem pembelajarannya masih biasa, sama seperti kuliah pada umumnya, yaitu satu hari selang sering mata kuliah yang berbeda. Tapi mulai masuk semester 4, kampus mulai menerapkan sistem blok. Yakin deh. Aku dan teman-temanku paham jati perkuliahan lebih fokus ke satu mata kuliah dalam jangka waktu tertentu, baru lanjut ke mata kuliah lain. Tapi kami sempat juga mengalami kendala saat itu. Nah, dari pengalaman saya, sistem blok ini ada plus minusnya. Enaknya, kita bisa fokus ke satu mata kuliah, jadi lebih mendalam belajarnya. Tapi di sisi lain, kalau ketinggalan sedikit aja rasanya langsung berat banget karena waktunya padat dan singkat. Tapi itu dulu kendala yang ku alami. Sekarang aku sudah beradaptasi belajar di kampus dengan sistem tersebut. Hambatan pertama, soal manajemen waktu. Kadang saya bingung gimana caranya bagi waktu antara kuliah, tugas, organisasi, dan urusan pribadi. Jadi saya malah menjadi malas. Saya menyadari jika saya selalu malas maka bisa jadi saya akan mengalami kegagalan. Jadi saya akan merubah hal tersebut. Solusi pertama. Solusinya, saya coba bikin jadwal harian supaya lebih teratur. Dengan begitu saya tahu kapan waktunya belajar, ngerjain tugas, organisasi, dan kegiatan di luar. Hambatan kedua, ada beberapa materi kuliah yang susah dipahami, apalagi kalau materinya susah banget. Apalagi kalau materi hari ini udah untuk ulangan besuk, aduh pusing kepala Barbie. Untuk ngatasinnya, saya biasanya diskusi bareng teman. Bikin kelompok belajar kecil, sangat membantu mengatasi masalah ini. Hambatan ketiga, yaitu tugas yang menumpuk. Kadang tugas individu sama kelompok datangnya barengan, jadi bikin kewalahan. Cara saya menghadapinya, saya nyicil tugas dari awal, nggak nunggu deadline. Saya bagi tugas dengan teman kelompok biar lebih ringan. Nah, dari semua pengalaman itu, saya merasa banyak belajar, termasuk soal sistem blok. Menurut saya ada plus minusnya. Plusnya, kita bisa lebih fokus ke satu mata kuliah sehingga lebih mendalam. Tapi minusnya, kalau ketinggalan sedikit aja langsung berat, karena waktunya padat dan singkat. Jadi kuncinya ya harus disiplin, bisa ngatur waktu, dan siap buat belajar lebih mandiri. Kalau saya kaitkan dengan psikologi pendidikan dan konseling, pengalaman ini bikin saya sadar bahwa setiap mahasiswa itu punya gaya belajar, hambatan, dan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Psikologi pendidikan ngajarin saya gimana pentingnya memahami proses belajar bukan hanya dari sisi akademis, tapi juga dari sisi mental dan emosional. Sementara konseling pendidikan memberi gambaran bahwa hambatan belajar bukan sesuatu yang harus dipendam sendiri, tapi bisa dicari jalan keluarnya lewat bimbingan, diskusi, atau dukungan orang lain. Jadi, melalui pengalaman ini saya belajar bahwa mengelola diri, mencari solusi, dan berani terbuka dengan masalah adalah bagian penting dari proses pendidikan, dan itu semua sejalan banget dengan apa yang dipelajari di psikologi pendidikan dan konseling. Solusi agar sistem blok tidak menjadi hambatan. Meskipun sistem blok sering dianggap memberatkan karena materi yang padat dan waktu belajar yang singkat, sebenarnya hambatan ini bisa diminimalisir bahkan dijadikan peluang. Caranya dengan manajemen waktu yang baik. Mahasiswa perlu membuat jadwal belajar mandiri di luar jam kuliah, sehingga setiap materi dapat dipelajari secara bertahap dan tidak menumpuk. Dengan begitu, kesan materi padat bisa terurai dengan lebih ringan. Mengubah pola pikir mindset, alih-alih melihat sistem blok sebagai beban, mahasiswa dapat menganggapnya sebagai latihan untuk menghadapi dunia kerja yang menuntut efisiensi, ketekunan, dan daya tahan. Dengan pola pikir positif, hambatan berubah menjadi kesempatan mengasah keterampilan. Dengan solusi ini, pembaca dapat memahami bahwa sistem blok tidak seharusnya menjadi hambatan permanen,
melainkan bisa diatasi dengan strategi belajar, sikap positif, dan keterampilan manajemen diri.